mana gitu loh. Bisa-bisanya saat dijatuhi hukuman, Ted Bundy melamar pasangannya yang bernama Carol Ann Boone. Dan lebih kesalnya lagi, ini cewek bucin banget. Udah tahu cowoknya kayak gitu, dia malah menerimanya. Sampai pada akhirnya mereka pun menikah. Gimana? Yang dengarnya kesal nggak? Cowoknya udah kayak gitu, udah jelas banget ini. Sampai-sampai udah dijatuhi hukuman untuk hukum mati, tapi bisa-bisanya diterima. Apa gitu loh? Apa maksud Anda itu, Carol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng gua Randy Muhammad Nugraha. Yang udah belasan purnama gua lewati. Entah kapan gua terakhir kali bikin konten, entah kapan juga gua terakhir kali nge-upload ke channel YouTube ini. Tapi jujur li gua bener-bener kangen parah untuk bikin konten. Ditambah lagi ya, banyak banget support system di sekitaran gua. Jadi akhirnya gua itu ngerasa tertantang untuk bikin konten lagi gitu guys. Dan ditambah juga nih ya, banyak banget alhamdulillah masukan-masukan dari teman-teman gue untuk apa ya, untuk dunia per channel YouTubean gue gitu. Ya mudah-mudahan gue bisa mengaplikasikannya dan bisa juga untuk memperbaiki ke depannya seperti apa kayak gitu. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman gue ya yang udah selalu jadi support system buat diri gue sampai pada titik ini. Semoga kalian hidupnya selalu berbahagia dan diberkahi oleh Allah. Amin. Oke guys, daripada gue banyak ngomong ya, panjang kali lebar kali tinggi seperti rumus matematika yang kadang kala bikin rooming kepala, gue juga yakin kok kalian pasti penat nih kuping ya dengerin omongan gue dari awal sampai pada titik ini nyerocos terus, kagak ada berhenti-berhentinya tuh. Kan ini kagak ada berhenti-berhentinya emang. Jadi kita langsung aja yuk ke pembahasan kita kali ini. Cekidot, tapi tunggu dulu. Sebelum ke pembahasan seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan ditambah juga satu subscribe dari kalian, itu bisa bikin gua tambah semangat untuk bikin konten yang tambah menarik dan tambah bermanfaat juga tentunya. Dan terlebih lagi, itu bisa dapat memajukan channel YouTube ini guys. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Sebelumnya guys, gue mau tanya dulu nih, khusus untuk para uhti-uhti ya, para wanita-wanita. Kalau misalkan kalian ya cari pasangan yang pertama kali bisa menjadikan kalian terpikat itu dari looknya dulu atau dari attitude-nya dulu. Jawabannya bisa kalian isi di kolom komentar video ini dan sebutin juga ya alasannya kenapa. By the way, kenapa gue barusan nanya kayak gitu? Karena kali ini gue bakal ngebahas salah seorang pria tampan yang pernah viral pada masa tahun 1970-an di Amerika Serikat. Pria ini bernama Ted Bundy. Ted Bundy ini memiliki wajah yang sangat rupawan. Sampai-sampai gue juga pas waktu ngeliat pertama kali ya gambarnya, maksudnya bukan orangnya, gambarnya, gue gak nyangka sih. Kenapa bisa-bisanya ini orang bener-bener parah banget gitu. Dan kalian tahu, Ted Bundy ini adalah seorang pembunuh berantai pada tahun 1974 sampai 1978. Coba kalian bayangkan guys, ternyata wajah yang ganteng-ganteng ini ya gak bisa jadi tolak ukur manusia ini baik atau buruknya gitu loh. Tetap aja, balik lagi kita harus tahu dulu nih luar dalamnya itu seperti apa gitu. Baru kita bisa menilai orang ini baik atau enggaknya. Balik lagi ke pembahasan, Ted Bundy ini memiliki nama lahir Theodore Robert Cowell yang lahir pada tanggal 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ted Bundy meninggal dunia pada usianya 42 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Januari 1989 di Bradford County, Florida, Amerika Serikat. Ted Bundy memiliki pasangan yang bernama Carol Ann Boone, yang mana pernikahannya hanya berlangsung dari tahun 1980 hingga 1986. Ibu kandungnya Ted Bundy bernama Eleanor Cowell. Ia adalah seorang gadis 22 tahun yang belum menikah tapi sudah mempunyai anak, guys. Jadi ya mungkin kalian tahu lah ya, tanpa gua harus ngomong, itu anaknya hasil dari seperti apa. Saat balita, Ted Bundy ini tinggal di daerah Philadelphia. Ted Bundy ini mengira orang tuanya itu ialah kakek dan neneknya. Tapi lambat laun waktu terus berjalan, akhirnya Ted Bundy mengetahui orang tua aslinya itu siapa, yaitu Eleanor Cowell. Dan pada akhirnya pada tahun 1950-an, Ted Bundy dengan ibunya pindah
ke daerah Tacoma, Washington. Di mana di sana ibunya bertemu dengan salah seorang pria yang bernama Johnny Culpeper Bundy. Hingga sampai akhirnya orang tuanya Ted Bundy ini memiliki 4 orang anak. Ted Bundy ini tumbuh seperti halayaknya anak-anak yang lainnya. Hingga akhirnya Ted Bundy melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi di salah satu universitas yang berada di Washington. Namun pada naasnya, pada saat Ted Bundy dewasa, akhirnya Ted Bundy melakukan sesuatu hal yang benar-benar keji sekali guys. Ted Bundy melakukan aksi pembunuhan secara berantai di Amerika Serikat pada tahun 1974 hingga 1978. Jadi Ted Bundy ini selalu menculik, memperkaos, dan membunuh para wanita-wanita muda. Dan usianya itu sekitar dari usia 12 hingga 18 tahun guys. Setelah lebih dari 1 dekade penyangkalan, akhirnya Ted Bundy mengakui bahwasanya ia sudah membunuh sebanyak 30 wanita, guys. Coba bayangin, hanya 4 tahun dan dia membunuh sebanyak 30 wanita. Korban pertama pembunuhan Bundy ialah seorang mahasiswi di Universitas Washington yang bernama Karen Sparks, di mana pada saat itu tanggal 4 Januari 1974 Ted Bundy menyelinap ke sebuah apartemen di mana itu adalah apartemennya Karen Sparks. Dan posisinya di sini Karen Sparks lagi tidur. Dan akhirnya Ted Bundy masuk, lalu ia memukuli Karen Sparks dengan menggunakan tongkat logam. Kemudian setelah itu Ted Bundy melakukan pelecehan seksual atau memperkaos Karen Sparks hingga pada akhirnya Karen Sparks dinyatakan koma selama 10 hari. Dan setelah itu, Ted Bundy itu tidak berhenti-berhentinya untuk melakukan aksi kejinya itu. Dia malah mencari-cari lagi wanita-wanita lain, dan dengan perlakuannya itu rata-rata hampir sama, seperti memperkaos, menyiksa, dan mencekik korbannya hingga korbannya mati, guys. Kemudian setelah itu, Ted Bundy membawa jenazah-jenazah korbannya itu dikumpulkan di salah satu hutan yang ada di Taylor Mountain. Dan lebih parahnya lagi, guys, Ted Bundy ini seringkali juga mengunjungi kembali tempat yang dimana para korban-korbannya itu dikumpulkan. Tapi gilanya si Ted Bundy, dia kayak berasa belum puas aja gitu ya. Udah pas waktu hidupnya diperkaos, terus disiksa sampai mati, dan setelah jadi jenazah pun ya korban-korbannya udah pada mati, dia masih sempat-sempatnya guys memperkaos para korban yang udah mati itu. Gila gak sih? Dan kasus ini tuh baru di 1 negara bagian, sedangkan kasusnya itu ada di 7 negara bagian. Bayangkan guys, dari 1 negara bagian aja ini udah parah banget gitu. Ditambah dia berpindah-pindah tempat hingga sampai akhirnya dia melakukan aksi kejinya itu di 7 negara bagian. Tapi sebenarnya guys, Ted Bundy ini udah pernah ketangkap pada tahun 1975, yang mana berarti ia sudah melakukan aksi kejinya selama 1 tahun. Nah, tapi emang pada dasarnya ini orang udah geblak ya. Jadi pas waktu kondisi lagi mempersiapkan persidangan, Ted Bundy ini melakukan aksi melarikan diri guys, dengan cara meloncat dari keluar jendela ya, meloncat keluar jendela dari lantai 2 gedung pengadilan Aspen, Colorado. Tapi itu hanya beberapa hari sih, dan pada akhirnya si Ted Bundy ini ketangkap lagi. Nah, tapi pada tanggal 31 Desember 1977, si Ted Bundy ini mencoba untuk melarikan diri lagi guys. Dan pada saat itu akhirnya Ted Bundy ini lolos dengan cara dia menjebol langit-langit penjara, karena pas dasar itu memang kondisinya penjara itu lagi sepi ya, dengan banyaknya staf-staf yang cuti karena mungkin lagi liburan tahun baru seperti itu. Dan setelah dia meloloskan dari penjara, Bundy akhirnya pergi ke daerah Tallahassee, Florida. Pada pagi hari tanggal 15 Januari 1978, dia masuk ke asrama mahasiswi Chi Omega di Florida State University, di mana dia melakukan kembali aksi kejinya guys. Bukannya tobat, tapi ini keluar dari penjara terus ngelakuin lagi hal yang keji. Dan bahkan ini itu langsung dalam satu asrama terbunuh 2 wanita. Coba bayangkan guys, itu tuh dalam satu waktu gitu loh. Gila emang. Anjir, gak tahu deh dia pemikirannya kayak gimana. Bukannya coba untuk memperbaiki diri gitu ya, mudah-mudahan aja kan diampuni gitu loh. Tapi ini malah Ted Bundy, gue gak habis pikir sama lu Ted Bundy.
Apa sih? Dan setelah penjelajahan ke sana kemari, akhirnya kasus Ted Bundy ini berakhir sudah. Tepatnya pada tanggal 8 Februari 1978, guys. Dengan korban terakhirnya ialah Kimberly Leach. Ia adalah seorang perempuan yang berusia 12 tahun. Dan Ted Bundy dengan setega itu memperkaos, lalu membunuh Kimberly Leach yang seorang perempuan usia 12 tahun tuh udah apa ya, sekitar kelas 5 SD. Bayangkan, diperkaos lalu dibunuh. Dan parahnya lagi, Kimberly Leach ini disimpannya, diletakkannya itu di kandang babi, guys. Dan akhirnya Kimberly Leach ditemukan setelah 7 minggu menghilang. Lalu seperti biasa, si Bundy geblak ini ya udah ketangkep terus melarikan diri lagi, guys. Tapi syukur sih, alhamdulillah, akhirnya dia ketangkap lagi pada bulan Juni 1979. Berarti kan dia ini melarikan diri udah 1 tahun. Kan terakhir kasusnya itu 1978. Terus ketemu lagi di bulan Juni 1979. Gue gak tahu itu cara ditemukannya seperti apa. Yang pasti akhirnya ketangkap lagi gitu. Setelah 1 tahun dia kabur dari penjara. Ted Bundy diadili atas pembunuhan dan penyerangan di C Omega. Juri menghukumnya atas serangan biadab 1,5 tahun sebelumnya, dan dia menerima 2 hukuman mati, guys. Lalu 6 bulan kemudian dia diadili kembali dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ketiga atas penculikan dan pembunuhan kepada Kimberly Leach. Tapi saat dijatuhi hukuman, gue gak tahu kenapa ya, ini pola pikir si Ted Bundy itu mau menjulur ke arah mana gitu loh. Bisa-bisanya saat dijatuhi hukuman, Ted Bundy melamar pasangannya yang bernama Carol Ann Boone. Dan lebih kesalnya lagi, ini cewek bucin banget. Udah tahu cowoknya kayak gitu, dia malah menerimanya. Sampai pada akhirnya mereka pun menikah. Gimana? Yang dengernya kesal nggak? Cowoknya udah kayak gitu, udah jelas banget ini. Sampai-sampai udah dijatuhi hukuman untuk hukum mati. Tapi bisa-bisanya diterima. Apa gitu loh? Apa maksud Anda itu, Carol? Apa sih maumu, Carol? Hah? Please, jangan bucin. Buka matamu. Jadi kesel, ya. Aduh, ya Allah. Kesel banget gue kalau misalnya jadi temennya si Carol. Kayak pengen nasehatin gitu, panjang kali lebar kali tinggi. Karena udah tahu ya, si Ted Bundy ini pembunuh gitu, pembunuh berantai, bukan pembunuh 1 orang. Udah, maksudnya pembunuh 1 orang aja ini udah geblak gitu, apalagi ini pembunuh berantai. Mau-maunya dia menjadikan imamnya itu dia gitu loh, pemimpin keluarganya itu dia. Ngapain? Kesel. Dan pada akhirnya mereka pun menikah di bawah hukum negara bagian Florida. Meski tidak diizinkan kunjungan suami istri, tapi entah sih, gue gak tahu kenapa si istri Ted Bundy ini bisa hamil. Karena pada akhirnya istrinya Ted Bundy ini hamil dan mempunyai anak seorang perempuan. Nah loh, Ted Bundy, kalaupun itu misalkan ya anak lu, coba bayangkan lu punya anak gadis perempuan. Gimana coba kalau misalkan posisinya anak lu digituin sama orang lain? Lu sedih gak sih? Itu darah daging lu. Habis pikir gue sama lu, Ted. Mohon maaf ya, kebawa baper, soalnya kayak gitu. Panas banget ini. Seriusan. Kesel. Udah mah kesel ke ceweknya, kesel juga. Udahlah. Dan setelah panjang banget ini dramatis tentang kisah Ted Bundy, akhirnya Ted Bundy meninggal dunia pada pukul 7.16 pagi hari Selasa tanggal 24 Januari 1989 setelah dilakukan penyetruman di penjara Rayford, Florida saat diikat di kursi listrik. Tapi sebelum Ted Bundy meninggal, Ted Bundy memberikan pesan terlebih dahulu kepada pengacara dan pendetanya dengan isi pesan, berikan cintaku kepada keluargaku dan teman-temanku. Ya, begitulah guys, sebuah kisah tentang Ted Bundy, salah seorang pembunuh berantai yang pernah viral pada masa 1970-an di Amerika Serikat dengan mempunyai paras yang sangat amat tampan
ternyata dari wajah aja kita nggak bisa langsung memberikan penilaian bahwa orang itu baik atau buruknya. Dan tentunya buat kalian ya para wanita-wanita khususnya, harap untuk lebih waspada lagi dan lebih berhati-hati lagi. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu sekitaran kita itu aman atau tidak. Jangan sampai kalian tertipu dengan wajah tampannya aja gitu. Jadi kalian harus benar-benar selektif banget dalam memilih pasangan untuk masa depan kalian nanti. Begitu guys. Oke, mungkin segitu dulu konten kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau misalkan kalian tahu juga tentang Ted Bundy dan ada yang kurang juga pada saat tadi gua menyampaikan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar video ini, oke? Kita saling sharing aja. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau ngasih saran juga untuk next video mau ngebahas apa, bisa kalian masukkan di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini sampai detik ini, yuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan juga bisa ngebuat diri gue makin tambah semangat untuk bikin konten berikutnya. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.